Halo, selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini Ibu akan membuat video yang ketiga mengenai elektrolisis yang dipasang secara seri. Kalian harus mempelajari video 1 dan 2 itu wajib, karena ini video yang terakhir. Untuk mempelajari video terakhir berarti video sebelumnya harus sudah paham. Nah, di sini dipasang secara seri, kalau di fisika sudah tahu ya, sudah paham. Ini bunyinya, jika 2 atau lebih sel elektrolisis dihubungkan secara seri, kemudian dialiri listrik yang sama, maka massa zat yang dihasilkan itu akan sebanding dengan massa ekivalen zat-zat tersebut. Atau ini sesuai dengan hukum Faraday 2. Apa bunyinya? Massa zat yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekivalen, tetapi ini dipasang secara seri. Bisa dilihat, kalau kemarin kan gambarnya hanya satu begini ya. Nah, ini karena seri berarti ada 2 tempat. Ini tidak seperti volta ya, ini beda ya. Kalau volta kan ini ada jembatan garam, ini enggak. Ini gambarnya kan ini ada 2 elektrode juga. Bukan jembatan garam tapi elektrode. Dihubungkan dalam satu arus di sini. Jadi di sini kalau kutub positif berarti ini positif, ini negatif, ini jadi yang satu ini berarti satunya yang dalam satu tempat ini berarti negatif, di sini positif. Nah, nanti masaknya yang diendapkan di mana ya? Udah di katode, kan kita udah tahu prinsipnya penyepuhan kan berarti mengendapnya di katode di sini. Ini nanti terbentuk karena ini di sel 1 itu misalkan ada senyawa NiSO4, berarti nanti di sini muncul endapan Ni. Sementara di sel kedua karena ada larutan AgNO3, berarti nanti di sini yang saya kasih tebal ini adalah endapan dari larutan tersebut, logamnya yaitu Ag di sini. Ya. Nah, bunyinya apa ya? Sesuai dengan bunyinya tadi, rumusnya apa? Massa yang dihasilkan berbanding lurus dengan massa ekivalen, berarti kayak gini aja. Nah, ini bisa dilihat. W1 per W2 berarti W itu massa di sel 1 berbandingan massa di sel 2 itu sama dengan massa ekivalennya, massa ekivalen 1 per massa ekivalen 2. Nah, di sini karena sudah ada larutannya sudah tertentu, tinggal masukkan aja W1, anggap aja Ni kan di situ Ni. Wni per Wag sama dengan ARNI ya. Kita tahu ya, massa ekivalen itu AR per bilog ya, atau ada juga yang mengatakan valensi sama. ARNI per bilognya per ARAG per bilognya. Bagaimana kalau di situ misalkan dihubungkan panjang Bu, ada 3 bisa enggak? Atau 3 ada 4 sel gitu? Bisa. Untuk nyarinya ya nanti dibandingkan begini dulu, salah satu ketemu cari, nanti dibandingkan dengan yang di sel ketiga atau keempat. Ya. Contoh di sini contoh, lihat soalnya. Sejumlah arus dapat mengendapkan 10,8 gram perak dari larutan AgNO3. Jika arus yang sama dialirkan ke dalam larutan NiSO4, berapa gram nikel dapat diendapkan? ArAg 108, ArNi 59. Jadi sebenarnya ini gambaran dari itu tadi, yang contoh saya gambar tadi. Di situ diendapan di sel kedua itu di sini didapatkan beratnya 10,8 gram. Pertanyaannya, endapan Ni-nya berapa kan gitu. Ya sudah, pakai perbandingan aja. Sebenarnya ada 2 cara. Bisa pakai cara rumus atau cara kedua nggak ingat rumus. Nah, nanti saya terangkan masing-masing. Nah, sekarang yang pakai rumus dulu, lihat. Langsung saya lihatkan ya. Cara pakai rumus berarti Wag per tadi ya, Wag per Wni sama dengan ArAg per BO-nya si Ag per AR-nya Ni per BO-nya si Ni. Masukkan aja. Wag-nya tadi berapa? 108. Itu 108. 108 lagi. 10,8. 10,8 per Wni yang kita cari sama dengan AR-nya Ag tadi 108 per BO-nya. BO-nya berapa? Oh, nggak tahu. Oh, jangan bilang nggak tahu. Dari ini larutannya udah tahu, AgNO3 itu kalau diionkan jadi Ag plus NO3 min.
Berarti berapa ini? AG plus berarti BU-nya berapa? 1. Ini 1. NI-nya berapa? Nah, kalau AR-nya udah tahu tadi 50. Tapi BO-nya berapa? Ya udah ionkan aja. NiSO4 itu kalau diionkan jadi Ni2 plus SO4 2 min. Berapa ini? Oh 2, berarti per 2 nih. Nah, tinggal perkalian silang aja. Kalau ibu ini main coret nih, tak coret. Ini dapat 1, ini dapat 10. Tinggal perkalian silang sana sama sini. 10 kali WNI sama dengan ini tadi dibagi 2 kali itu toh, 1 toh. Ketemu. Nah, ketemunya nih 2,95 gram. Ya. Nah, kalau cara kedua, cara yang tidak pakai rumus tapi pakai cara stoikiometri atau reaksi sel elektrolisis bisa nggak? Bisa. Ini orang lupa gitu anggap. Nah, kita tahu bahwa tadi ada endapan Ag di mana? Di katode. Ya sudah, berarti Ag-nya, Ag plusnya akan berubah menjadi Ag solid plus E. Nah, berarti di sini tadi 10,8 diubah jadi apa? Nah, pintunya nanti antara sel 1 dan 2 itu adalah elektron. Kenapa? Karena arusnya yang dimasukkan di sini kan sama. Berarti pintunya lewat elektron. Ya. Jadi di sini 10,8 diubah dulu menjadi mol. Molnya adalah ini pelajaran kelas 10 massa si Ag per AR-nya Ag. Berarti 10,8 per 108. AR Ag-nya tadi kan 108. Ketemunya 0,1 mol. Siapa? Ag. Kalau begitu ini Ag. Berapa molnya E? Molnya E ya udah langsung aja di sini tarik. Kalau ibu kan biasanya begini. Berapa? Oh, ternyata 1 banding 1, berarti 1 per 1 kali 0,1 ya sama kan, perbandingannya sama angkanya. 0,1 mol siapa? Mol E. Baru masuk ke endapan yang di sel kedua. Kalau sel Ni-nya kan tadi dibalik ya. Kalau saya kanan ke kiri, tadi asalnya kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri. Ya sudah, kita buat dulu reaksinya. Reaksinya apa? Ni2 plus akan diendapkan menjadi Ni solid plus 2E. Di katode kan terjadi reaksi reduksi nangkap elektron. Udah, karena elektronnya ini, karena arusnya itu sama, berarti elektron yang ada ini ya sama, jangan dikalikan 2, langsung aja masukkan sini. 0,1 mol E. Jangan dikali ya, hati-hati ya, karena ini arusnya sama. Ya mau dia koefisiennya berapa, nggak usah dipeduliin. Nah, yang dicari molnya si Ni, karena yang dicari nanti ini berapa gram. Berarti pakai perbandingan koefisiennya ini berapa nih? 1, berarti 1 per koefisiennya si elektron tadi 2 kali 0,1 mol Ni. Nah, gitu. Sama dengan berapa? 0,05 mol Ni. Apakah sudah selesai? Belum, kan yang dicari massa. Massa, yo ini stoikiometri kelas 10 sama dengan mol kali, karena ini I ya, Ni ya sudah, mol Ni kali AR-nya Ni. Masukkan 0,05 mol kali AR-nya tadi berapa? 59. Ketemunya 2,95 gram. Sama kan? 2,95 gram, yang itu juga 2,9 gram. Bedanya apa? Kalau itu tadi pakai rumus, kalau ini lupa rumus, tapi ngerti caranya. Oke? Sampai di situ dulu.